Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para ibu sekalian, para ikhwan, para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran dari kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas Al-Hadith Al-Thani wa Thalathun, hadis ke-32, tentang batasan nisab untuk zakat pertanian, zakat peternakan, dan juga zakat dari alat pembayaran atau nuqud. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita bahas tentang nisab zakat pertanian dan perkebunan. Sekarang kita lanjutkan membahas tentang nisab zakat peternakan dan juga zakat dari nuqud, alat pembayaran. Yang mana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walaysa fi ma duna khamsati awaqin minal waraqi shadaqatun." Perak termasuk nuqud, termasuk alat pembayaran. Kalau kurang dari 5 uqiyah maka tidak ada zakatnya. Walaysa fi ma duna khamsati dhaudin shadaqatun. Dan orang yang punya unta kurang dari 5 ekor maka tidak ada zakatnya. Hadis Bukhari Muslim. Maka perhatikan di sini membahas tentang nisab dari zakat nuqud, alat pembayaran, diantaranya perak, dan juga membahas tentang nisab dari zakat peternakan, diantaranya unta. Nah, kemudian Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa amma zakatul mawashi, adapun zakat dari hewan ternak. Hewan ternak di sini maksudnya hewan ternak yang 3, bukan semua ternak. Yang disebut dengan bahimatul an'am, yaitu unta, sapi dan kambing. Hanya ini saja yang kena zakat. Kata beliau, falaysa fi maduna khamsatin minal ibili syai'un. Kalau orang yang beternak unta, dia punya unta kurang dari 5 ekor, berarti 1, 2, 3 atau 4, kurang dari 5, maka tidak ada zakatnya sama sekali, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemudian untuk nisab zakat ternak unta yang selanjutnya, ya, yang lebih dari 5 ekor, itu disebutkan dalilnya dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tentang bagaimana putusan Abu Bakar As-Siddiq dalam masalah nisab zakat. Hadisnya sangat panjang. Dan ini juga hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang di sini disebutkan secara ringkas oleh Syekh As-Sa'di, fa idza balagat khamsan fa fiha syatun. Ini kandungan dari hadis Abu Bakar, ya. Kalau onta itu ada 5 ekor baru ada zakatnya, ya. Onta punya 5 ekor baru ada zakatnya. Dan ingat ya, onta itu mahal harganya. Maka orang punya onta 5 ekor ini sudah pasti wong sugih. Karena sudah kita sampaikan kemarin, zakat itu hanya dikenakan dalam Islam kepada orang-orang yang kaya raya, orang yang sugih. Orang punya onta 1 saja sebetulnya sudah sugih, karena onta itu mahal, apalagi punya 5. Nah, orang kena zakat baru kalau dia punya 5 onta.
Punya 4 saja sudah sugih, tapi belum kena zakat. Tsumma fi kulli khamsin syatun. Kemudian setiap kelipatan 5 setelah itu harus membayar zakat 1 ekor kambing. Nah, jadi punya 5 ekor onta, zakatnya 1 ekor kambing. Jadi yang dibayarkan berupa kambing, bukan uang. Punya 5 ekor, maka bayar 1 ekor kambing. Kemudian setelah bertambah lagi ontanya, tadinya 5 jadi 6 jadi 7, kemudian sampai 10 ekor, maka nanti kena zakat lagi, yaitu 10 dibagi 5. Jadi membayar 2 ekor kambing. Bertambah lagi sampai 15. Jadi kalau ontanya 10, zakatnya 2 ekor kambing. Kalau ontanya 11, zakatnya 2 ekor kambing juga. Ontanya 12, zakatnya 2 ekor kambing juga, dan seterusnya sampai ontanya 15 ekor. Kalau ontanya sudah sampai 15 ekor, zakatnya 3 ekor kambing. Ila 25 fatajibu fiha bintu makhadin. Terus demikian kaidahnya, kalau 20 berarti 4 kambing. Sampai kalau ontanya sampai 25 ekor baru berbeda. Kalau ontanya 25 ekor, maka yang dibayarkan berupa bintu makhad. Apa itu bintu makhad? Wahaya allati tammalaha sanatun, yaitu kambing yang usianya sudah genap 1 tahun, kambing yang sudah lebih dewasa lagi. Kalau ontanya di bawah 25 ekor, maka boleh membayarkan zakatnya berupa onta yang kurang dari 1 tahun, berupa kambing yang kurang dari 1 tahun. Atau bintu makhad adalah onta, bukan kambing ya. Bintu makhad adalah onta yang genap 1 tahun. Nah, jadi kalau di bawah 25 bayarnya kambing, kalau 25 bayarnya onta yang 1 tahun. Yang disebut dengan bintu makhad. Bintu makhad artinya al-hamil. Disebut bintu makhad karena biasanya onta yang 1 tahun, biasanya ibunya sudah dalam keadaan hamil lagi. Kalau onta anaknya ini sudah 1 tahun, biasanya ibunya sudah hamil lagi. Makanya disebut dengan bintu makhad, anaknya onta yang hamil, seperti itu. Wa fi sittin wa thalathin. Ketika ontanya sudah sampai 36 ekor. Nah, jadi kalau 25 bayar 1 bintu makhad. 26 1 bintu makhad. Terus 30 ekor bayar 1 bintu makhad. Sampai 36 baru berbeda. Kalau ontanya 36 maka membayar berupa bintu labun, onta yang disebut dengan bintu labun, yaitu laha sanatani, onta yang usianya sudah 2 tahun. Wa fi sittin wa arba'in hiqqatun. Kemudian kalau ontanya ada 46 maka membayar 1 hiqqah. Hiqqah adalah onta yang laha 3 sinina, usianya sudah 3 tahun. Wa ihda wa sittin, ketika ontanya berjumlah 61 maka membayar jadza'ah, yaitu onta yang laha 4 sinin, usianya 4 tahun. Wa fi sittin wa sab'in, ketika ontanya berjumlah 76 membayar binta labun, 2 ekor bintu labun. Ya, 2 ekor onta yang sudah 2 tahun. Wa fi ihda wa tis'in, ketika jumlah ontanya 91 membayar hiqqatan, 2 ekor hiqqah. Hiqqah itu yang sudah 3 tahun. 2 ekor. Fa idza zadat ala 20 wa mi'ah. Kalau ontanya berjumlah
120 atau lebih, fa fi kulli arba'in bintu labun. Maka setiap kelepatan 40 membayar 1 bintu labun. Jadi 120 dibagi 4. Jadi dibagi 40 berarti 3. Berarti bayar 3 bintu labun. 121 sama, 122, 125 sama, sampai 120, 160 ya. 160 dibagi 40 menjadi 4. Maka 160 ekor bayar 4 bintu labun. Wa fi kulli khamsin hiqqatun. Dan setiap kelipatan 50 membayar 1 hiqqah. Jadi kalau 120 bayar 3 bintu labun. 130 tetap bayar 3 bintu labun. 140 3 bintu labun. 150 membayar 3 hiqqah. 150 dibagi 50 3, berarti bayar 3 hiqqah. 151 3 hiqqah, 152 3 hiqqah dan seterusnya sampai 160 kembali dibagi 40. Berarti membayar 4 bintu labun. Terus sampai nanti 100 sampai 200. Nah, 200 boleh membayar 200 dibagi 40 5 bintu labun, atau boleh membayar 200 dibagi 50 4 hiqqah. Boleh membayar 5 bintu labun atau 4 hiqqah. Nah, ini aturan untuk zakat onta. Jadi siapa yang ternak onta, kalau jumlahnya 5 sampai 24, ya 5 sampai 24, maka bayarnya kambing. Bayarnya kambing, setiap kelipatan 5 1 kambing. Nah, setelah itu bayarnya onta baru. Setelah 25 ke atas bayarnya onta. Wa amma nisabul baqari. Adapun nisab untuk ternak sapi. Nah, ini kalau yang ternak onta kayaknya di kampung kita Pogung nggak ada. Tapi kalau ternak sapi mungkin ada. Maka ini harus diperhatikan. Fathalathuna fiha tabi'un au tabi'ah. Kalau jumlah sapinya 30 ekor, maka wajib membayar zakat 1 ekor tabi', yaitu sapi yang umurnya 1 tahun, yang jantan. Au tabi'ah, atau boleh 1 ekor tabi'ah, yaitu sapi yang 1 tahun yang betina. Berarti kalau sapi yang dimiliki kurang dari 30 ekor tidak ada zakatnya. Sedangkan punya sapi 1 nggak ada zakat. Punya sapi 5 nggak ada zakat. Punya sapi 10 nggak ada zakat. Baru ada zakat kalau sapinya 30. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya zakat itu hanya dikenakan kepada orang-orang yang kaya raya. Orang punya sapi 30 itu pasti wong sugih, pasti orang kaya. Wa fi arba'ina musinnatun. Setiap 40 ekor membayar 1 musinnah. Musinnah adalah sapi yang usianya sudah 2 tahun. Jadi kalau sapinya 30 ekor, bayar 1 sapi yang 1 tahun. 31 juga bayar sapi yang 1 tahun. 32 sama, 33 sama, terus sampai 39. Kemudian ketika sapinya 40 ekor, nah baru membayar yang berbeda, yaitu musinnah, sapi yang usianya 2 tahun. Tsumma fi kulli 30 tabi'un. Setelah itu setiap kelipatan 30 membayar 1 tabi'. Jadi 40 bayar 1 musinnah, 41 1 musinnah, 42 1 musinnah, terus sampai ada kelipatan 30, nanti sampai 59. Sampai 59 bayar 1 musinnah. Ketika sapinya 60 sudah kelipatan 30. Berarti membayar 2 tabi'. 60 dibagi 30.
dapat 2. Berarti membayar 2 ekor tabi. Tabi itu tadi sapi yang usia 1 tahun. Sapi usia 1 tahun 2 ekor. Baik, wa fi kulli arba'ina musinnah. Dan setiap kelipatan 40 1 musinnah. 60 2 ekor tabi, 61 2 ekor tabi, terus sampai 79. Kalau jumlah sapinya 80 kelipatan 40. 80 bagi 40 dapat 2, berarti bayar 2 musinnah. Kalau sapinya 20 ekor dan terus demikian. Ya, per kelipatan 30 membayar 1 tabi, per kelipatan 40 membayar 1 musinnah. Nah, ini perlu diperhatikan bagi siapa saja yang bisnis ternak sapi. Ya, bagi siapa saja yang bisnis ternak sapi, jangan lupa untuk bayar zakat. Dan ini perkara yang banyak dilalaikan oleh para peternak di negeri kita. Ya, mereka tidak tahu karena tidak belajar bahwasanya hewan ternak itu ada zakatnya. Sebagaimana zakat pertanian juga banyak dilalaikan. Banyak para petani kita tidak tahu bahwasanya hasil panen itu ada zakatnya. Ya, kemarin kalau lebih dari 750 kg hasil panennya, maka tidak boleh sampai tidak tahu, tidak boleh sampai lalai, karena zakat itu termasuk salah satu rukun Islam yang 5. Ya, rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, zakat. Yang ketiga zakat. Kemudian puasa Ramadan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Maka siapa saja yang profesinya adalah petani atau peternak, jangan sampai lalai dalam masalah ini. Wa amma nisabul ghanami, adapun nisab dari zakat kambing, fa aqalluhu arba'un, maka baru kena zakat kalau kambingnya ada 40 ekor. Punya kambing 10 enggak kena zakat, punya kambing 20 enggak kena zakat, punya kambing 1 enggak kena zakat, punya kambing 40 baru kena zakat. Wa fiha syatun, membayar 1 ekor kambing. Punya kambing 40 bayar 1 ekor kambing, kecil sekali. Ya, orang punya kambing 40, kalau 1 kambing itu 2 juta saja, 2 juta rupiah, berarti dia punya aset 80 juta rupiah kira-kira. Membayar zakat 1 kambing 2 juta rupiah. Orang punya duit 80 juta, keluar 2 juta ringan. Wa fi 21 wa mi'ah syatani. Kalau kambingnya ada 121 ekor, maka baru membayar 2 ekor kambing. Jadi 40 sampai 120 cuman 1 kambing saja, ringan sekali. Nah, ketika 121 baru bayar 2 ekor kambing. Wa fi mi'ataini wa wahidah, 201 ekor kambing kalau dimiliki maka membayar 3 syahin, membayar 3 ekor kambing. Ya, 121 sampai 200 hanya bayar 2 ekor kambing. 201 baru bayar 3 ekor kambing. Setelah itu tsumma fi kulli mi'atin syatun. Setelah itu setiap kelipatan 100 bayar 1 ekor kambing. Berarti 300 ekor bayar 3 kambing. 400 ekor bayar 4 kambing. 500 ekor bayar 5 kambing dan seterusnya. Wa amma baqiyatul hayawan, adapun hewan-hewan yang lain, kal khaili, seperti kuda, wal bighali atau bighal. Bighal itu adalah perkawinan antara kuda dengan keledai. Wal hamiri atau keledai, wa ghairiha atau hewan-hewan yang lain, terutama hewan ternak ya, seperti ayam, seperti kelinci,
Kalau dia diternak maka falaisa fihi zakatun, tidak ada zakatnya. Yang ada zakat hanya bahimatul an'am, kambing, sapi, onta. Ya, ayam tidak ada zakatnya. Orang yang punya peternakan ayam, punya usaha potong ayam, maka tidak ada zakat dari ayamnya, namun ada zakat dari penghasilannya, dari hasil penjualannya. Ya, kalau dia jual ayamnya dapat uang, nah uangnya ini yang kena zakat, bukan ayamnya. Ya, beda kalau ternak kambing sampai onta, yang kena itu ternaknya. Selain juga hartanya, selain juga kalau dia punya uang, kena juga. Ya. Illa idza u'idda lil bai'i wasyira, kecuali kalau ayam tersebut atau hewan-hewan ternak tersebut diperjualbelikan. Wa amma nisabun nuqudi minal fiddati. Adapun nisab alat pembayaran, contohnya perak. Fa aqalluhu khamsatu awaqin, maka minimalnya adalah 5 uqiyah. Wal uqiyatu arba'una dirhaman, 1 uqiyah sama dengan 40 dirham. Berarti zakat perak itu nisabnya adalah 40 kali 5, 200 dirham. Orang yang punya perak sebanyak 200 dirham, maka fafihi rub'ul usyuri, zakatnya 2,5%. Dan 200 dirham kalau dikonversikan ke dalam gram sama dengan 595 gram. 595 gram. Kalau dikonversikan kepada rupiah, nggih. Mana? Handphone saya. Kira-kira harga 1 gram perak hari ini itu sekitar 15.000 rupiah. Ya, 15.000 kalau 600 gram saja 15 kali 6. Berapa itu? 15 kali 6 3 kali 9, 9 juta rupiah. Kira-kira 8,5 jutaan, ya. Nisab perak itu 8,5 juta. Sedangkan punya perak nilainya 8,5 juta rupiah kena zakat. Oke. Dan ini bayarnya per tahun bukan per bulan ya, bayarnya per tahun. Dan zakatnya 2,5%. 2,5% dari 8,5 juta tadi. Kalau 10 juta saja 2,5%-nya 250.000. Kalau 8,5 juta ya mungkin sekitar hampir 200 ribuan. Ya, mungkin 190 ribuan. Kecil sekali. Ya. Dan itu dibayar per tahun, bukan per bulan ya, per tahun. Bayar 190 ribuan per tahun, ringan. Adapun zakat dari emas adalah 85 gram emas. Nisab dari zakat emas adalah 20 dinar. Kalau nisab perak tadi 200 dirham, nisab emas 20 dinar. Yang mana kalau dikonversikan ke dalam gram adalah 85 gram. 85 gram kalau dikonversikan ke rupiah kira-kira ya sekitar 85 juta rupiah. Karena memang sekarang harga emas kisaran 1 juta rupiah. Walaupun beberapa pekan lalu sempat naik sampai 1,5 juta rupiah per gramnya ya. Tapi selalu fluktuatif antara 1 juta lebih atau kurang. Maka kita asumsikan 1 juta rupiah per gram. Maka 85 gram kira-kira sama dengan 85 juta rupiah. Sedangkan punya emas yang nilainya 85 juta rupiah kena zakat. Dengan syarat memperhatikan haul tadi ya, atau kemarin sudah kita sebutkan untuk emas dan perak ada syarat haul. Kalau jenengan punya emas tadi nilainya 8,5 juta rupiah dan itu awet selama 1 tahun nggak kepakai, nganggur, baru bayar zakat sekitar 190 ribuan.
per tahun sekali. Sedangkan punya emas nilainya 85 juta rupiah dan selama 1 tahun nganggur, nggak kepake, nggak dipakai untuk bayar SPP, nggak dipakai untuk bayar kos-kosan, kontrakan, nggak, nganggur, awet. Maka baru bayar zakat 2,5% dari emas 85 juta rupiah tersebut, sekitar 1,9 jutaan per tahun, ya, per tahun. Nah, bagaimana dengan zakat uang? Zakat uang ini termasuk nuqud, termasuk alat pembayaran. Zaman dahulu alat pembayaran itu emas dan perak asli, ya, emas asli dan perak asli. Jadi antara nilai dari alat pembayaran tersebut dengan nilai intrinsiknya sama. Nilai koin emas dengan nilai dia dalam pembayaran sama. Berbeda dengan zaman sekarang, ya. Uang kita misalnya 100.000 rupiah, nilai intrinsiknya kertas dengan printnya, dengan tintanya, dengan pita yang ada di dalamnya nggak sampai 100.000. Ya. Maka di zaman sekarang antara nilai dengan nilai intrinsiknya berbeda. Tapi zaman dahulu alat pembayaran emas ya emas, perak ya perak. Nah, uang itu dikiaskan kepada emas dan perak. Maka uang juga ada zakatnya karena dia sama-sama nuqud, sama-sama alat pembayaran, alat tukar dalam jual beli. Namun pertanyaannya, kalau emas dan perak itu ada dalilnya. Ya, sebagaimana tadi hadis yang sudah kita baca, ya. Kata Nabi SAW, "Fima duna khamsi awaqin minal waraqi shadaqah." Kalau perak di bawah 5 uqiyah tidak ada zakat. Di sini disebutkan perak. Dan juga emas juga ada hadisnya. Tapi kalau uang tidak ada memang hadisnya. Namun dikiaskan kepada emas dan perak. Karena sama-sama punya sifat yang sama, yaitu apa? Nuqud, alat pembayaran. Namun masalahnya zaman dahulu nilai emas dengan nilai perak itu mirip. Sama-sama berharga gitu, ya. Perak itu hampir sama berharganya dengan emas. Namun di zaman sekarang sudah sangat jauh sekali. Tadi 1 gram emas berapa? 1 juta rupiah. 1 gram perak hanya 15.000. Sangat-sangat jauh sekali. Oleh karena itu sekarang kita kalau ingin zakat uang ngikuti nisab emas ataukah nisab perak. Jadi uang kita ini dikiaskan kepada emas ataukah dikiaskan kepada perak. Ini menjadi problema sendiri, ya. Kalau dikiaskan kepada emas berarti nisabnya 85 juta rupiah. Orang punya uang cash atau di tabungan 85 juta rupiah baru kena zakat. Kalau dikiaskan kepada nisab perak 8,5 juta rupiah atau 9 juta. Ya, jenengan punya uang 9 juta rupiah sudah kena zakat. Maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan ikut kepada nisab yang paling rendah. Dalam hal ini nisab perak, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuth wal Ifta, dan juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, bahwasanya zakat uang itu ikut kepada zakat dari nisab yang paling rendah, yaitu zakat perak. Jadi antum jenengan punya uang 9 juta sudah harus bayar zakat. Alasan mereka adalah karena ini arfaq lil masakin, lebih menguntungkan bagi orang-orang miskin. Sehingga orang banyak yang harus bayar zakat, sehingga orang miskin lebih banyak mendapatkan bantuan. Pendapat yang kedua adalah ikut nisabnya emas. Nisab uang, zakat uang ikut nisabnya emas. Alasannya karena uang kita ini, uang kertas, uang koin, itu sebetulnya surat hutang yang merepresentasikan jumlah simpanan emas dari negara kita. Jadi uang kita ini sebetulnya representasi dari emas yang dimiliki oleh negara kita. Antum bisa tanya sama ekonomi, ya. Maka uang kita sebetulnya emas.
Sehingga pakai nisab emas. Kalau pakai nisab emas maka 85 juta rupiah baru kena zakat, ya. Wallahu a'lam, pendapat mana yang lebih rajih? Kalau ditanya kepada saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua, bahwasanya uang itu ngikuti nisab emas. Karena zakat dikenakan pada orang yang kaya raya. Orang punya tabungan 9 juta disebut orang kaya enggak? Belum. Ya. Tapi kalau orang punya uang 85 juta rupiah awet setahun, orang kaya bukan? Jelas orang kaya, ya. Maka napanya yang lebih rajih adalah ikut nisab emas. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.